GKA Trinitas. Hari ini sudah masuk minggu kedua bulan November. Tidak terasa ya, tetapi kita sangat merasakan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan buat kita ya. Yuk, hari ini kita mau datang kepada Allah yang sangat mengasihi kita. Kita mau angkat puji-pujian, hati yang bersuka cita datang kepada Tuhan. Juga nanti akan mendengar firman Tuhan. Hati yang tunduk pada firman Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap? Yuk, Lause ajak kita semua memuji Tuhan, bukan hanya full dengan suara. Lause juga ingin kalian bergerak, ya. Seluruh tubuh kita bergerak juga untuk memuji Tuhan. Apakah kalian siap? Yo, bersama Lause Yuni juga Lause Mary, kita akan bersama mengangkat puji-pujian buat Tuhan. Lause ajak kalian semua bangkit berdiri dari tempat masing-masing ya. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Yang masih berat badannya, ayo ya. Ayo digerakkan tubuhnya ya. Kita bangkit berdiri semuanya. Siap ya? Lause akan ajak kalian satu pujian, kudaki gunung yang tinggi. Yuk Lause. Kudaki gunung yang tinggi, Yesus besertaku. Siap ya adik-adik? Yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Aku mau terbang ke angkasa, ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kiriku ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus kita ya. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun hati kita, Dia ada untuk kita ya. Yuk adik-adik, Lause aja kita semua masuk dalam doa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, baik susah maupun senang, baik dalam keadaan yang berat maupun keadaan yang ringan, Tuhan ada bersama kami.
Saat kami berada di luar rumah maupun kami berada dalam rumah, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam ibadah-Mu, datang kepada Tuhan. Sertailah ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, Tuhan mencintai kita ya. Tuhan tidak melihat apakah kita kulitnya hitam, putih, kita tinggi, ya, kita pendek. Tuhan tidak melihat itu, kaya, miskin, pintar, bodoh. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tapi Tuhan melihat isi hati kita ya. Tuhan yang begitu sempurna mencintai kita anak-anaknya ya. Yuk, langsung aja kita memuji Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicinta Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, Sasa, aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, Sasa, aku bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yes. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi bersama Dia. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita semua bisa melakukan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, kita semua ingin mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Biarlah segala pujian hidup kita hanya untuk mengasihi Tuhan, mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan, ya. Langsung ajak kalian mengangkat satu pujian. I love you Jesus, I praise you Jesus, I serve you Jesus, ya. Yuk. I love you, Jesus.
down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. Say, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, 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 down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Ya, biarlah pujian ini mengajak kita ya, mengingatkan kita, aku mau mencintai Yesus. Aku mau memuji Yesus, aku mau melayani Yesus. Anak-anak, sekarang waktunya kita mau mempersiapkan hati, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lause ajak kita mengangkat satu pujian untuk menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari masuk Yesus ke dalam hatiku. Halo adik-adik. Wah, Lause punya kapak nih yang ringan banget. Ya, kalian mungkin pernah lihat ya. Nih, kapaknya bisa kembali. Ya, dia bisa kembali. Nah, ini ringan banget guys. Wah, keren ya. Loh. Waduh. Lause, kok mainan kayak begini? Loh, mainan apa? Ini kapak saya ini. Wah. Kayak di superhero itu. Wah, adik-adik, ternyata Lause Evan mainannya kapak seperti ini. Ini ndak boleh, Lause. Loh, emang kenapa nggak boleh? Ini tuh kapak palsu, kapak mainan. Kalau Lause begini nanti dikira beneran sama adik-adiknya. Lihat ya, nih. Loh. Wah, pantas enteng. Wah, gimana tuh Lause ini? Ya. Lause, tapi ngomong-ngomong kapak ya Lause ya. Di Alkitab itu juga ada cerita tentang kapak loh. Masa sih? Ada dong. Wah, Lause penasaran. Kalian penasaran, emang kapak apa namanya? Kapak yang mengapung. Ini ceritanya di Perjanjian Lama. Bukannya kalau yang mengapung tuh kapal ya, Lause? Oh bukan, ini bukan kapal tapi kapak. Ya kayak gini loh, tapi kapak beneran. Gagangnya kayu, terus mata kapaknya ini dari besi. Besi kok bisa ngapung sih? Penasaran kan? Wes sekarang Lause Evan pulang nanti nonton. Adik-adik juga penasaran? Pasti. Ayo kita dengerin deh firman Tuhan pada hari ini. Yuk. Siap. Dah Lause. Dadah. Halo, selamat siang adik-adik. Wah, senang sekali ya
kita berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online GKA Trinitas. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar bahwa Lause Evan juga membawa kapak. Tapi kapaknya Lause Evan yang bisa terbang-terbang itu kapak mainan. Nah, kita mau mendengar sebuah cerita dari Alkitab. Kapak yang mengapung, bukan kapak yang terbang ya adik-adik ya. Wah, pasti seru ya. Tapi kapaknya bukan kayak kapaknya Lause Evan adik-adik. Kapaknya kapak beneran. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan mengizinkan kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan kami boleh fokus dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Tolong Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai dan Tuhan yang memampukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau ini nah ini kapaknya Lause Evan. Kalau ditaruh di air ngapung nggak ya? Ngapung. Laung ini kertas, tidak berat. Jadi adik-adik, cerita yang akan disampaikan hari ini adalah cerita dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Cerita ini bermula ketika Nabi Elisa sudah memiliki banyak murid adik-adik. Jadi Nabi Elisa, kalau muridnya Nabi Elisa itu akan tinggal bersama-sama dengan Nabi Elisa, nanti pulang beberapa waktu gitu ya adik-adik ya. Jadi nggak selalu ada di rumah, tapi murid-muridnya Nabi Elisa ini akan ikut gurunya gitu ya. Kemana gurunya pergi dia berangkat. Jadi tidak sama dengan adik-adik yang menjadi murid gitu, pergi ke sekolah nanti pulang ke rumah, nggak begitu adik-adik ya. Jadi waktu muridnya Nabi Elisa ini semakin banyak gitu ya, jadi rumahnya Nabi Elisa itu nggak muat adik-adik, nggak cukup tempat tinggalnya. Akhirnya seorang muridnya Nabi Elisa datang kepada Elisa, "Guru, ini tempat tinggal kami sudah sempit, tidak cukup lagi. Makanya kami mau memperlebar atau memperbesar tempat tinggal kami." Terus Nabi Elisa bilang, "Oh gitu ya, ya silahkan." Terus muridnya nanya, "Adik-adik, bolehkah kami pakai kayu yang ada di dekat sungai Yordan itu?" Nah, jadi kayu-kayu di sana itu kayak pohon-pohon liar gitu ya adik-adik ya. Dan murid-murid itu bilang, "Kami mau pakai kayu itu untuk memperlebar rumah kami supaya lebih besar dan cukup untuk semua murid-murid Nabi Elisa." Terus Nabi Elisa bilang, "Oh ya, pakai aja," gitu kan. Jadi mereka terus berkata, "Siap guru, siap Tuan. Mari, apakah Tuhan mau ikut kami ke dekat sungai Yordan sana untuk memotong pohon-pohon tersebut?" Wah, Elisa bilang, "Baiklah, aku akan pergi bersama-sama dengan kalian." Nah adik-adik, waktu mereka itu menebang pohon, menebangnya pakai kapak ya adik-adik, langsung enggak punya kapak beneran, jadi pinjem kapaknya Lause Evan. Nah, pakai kapak, wah asik-asiknya mereka ini potong, akhirnya loh, biur. Mata kapaknya yang merah itu tadi namanya mata kapak ya adik-adik. Mata kapaknya hilang, nyemplung ke sungai Yordan. Tenggelam enggak? Pasti tenggelam adik-adik. Wah, murid-murid itu bingung. Aduh, gimana ini ya? Gimana ini? Itu kan kapaknya kan pinjem. Nah, waduh. Kapaknya pinjem lah adik-adik, bukan kapaknya sendiri. Sama kayak Lause gini ya, Lause pinjem kapaknya Lause Evan. Waktu Lause buat cerita, kapaknya botol gitu ya.
lepas mata kapaknya. Wah, murid-murid waktu itu sangat ketakutan. Gimana ini kan kita pinjem, nanti kalau yang punya minta gimana? Wah, adik-adik. Terus mereka datang kepada Elisa. Guru ini loh, kami ini tadi potong pohon. Terus yang tadi suara biur itu suara mata kapak yang jatuh ke sungai Yordan. Gimana ini guru, ini kapak pinjeman. Wah, adik-adik, murid-muridnya panik. Elisa cuma menjawab, di manakah kapak itu jatuh? Wah, muridnya langsung nunjuk, itu loh di situ guru, di situ. Wah. Akhirnya Elisa dan murid-muridnya pergi ke tempat yang ditunjukkan itu, adik-adik. Elisa mengambil kayu dan ketika Elisa mengambil kayu, Elisa melemparkannya ke tempat di mana kapak itu jatuh. Jadi dilempar aja kayunya, diambil kayu, dilempar. Setelah dilempar, adik-adik, mata kapak yang tadinya itu tenggelam, yang tidak kelihatan lagi, yang bikin bingung, akhirnya dia tuh ngapung, adik-adik, ngambang. Wah, kalau kapaknya ngambang, adik-adik, yang berat, yang besi bisa ngambang, adik-adik. Terus Elisa ngomong sama muridnya, itu loh mata kapaknya, ambillah. Wah, senang sekali adik-adik. Kenapa kok senang sekali? Karena mata kapak itu adalah barang yang penting. Kalau kapak itu tanpa mata kapak, adik-adik, kayu begini aja kan tidak bisa dipakai. Sedangkan kapak itu adalah kapak pinjaman. Wah, adik-adik, hari ini kita mau belajar apa? Dari mujizat yang dilakukan Nabi Elisa untuk menolong murid-muridnya yang waktu itu kehilangan mata kapak ini. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar lewat pertolongan Tuhan yang diberikan kepada Elisa dalam bentuk mujizat kapak yang mengapung untuk menolong murid-muridnya. Kita belajar yang pertama, kita belajar bahwa Allah dapat menolong kita dalam permasalahan yang besar ataupun yang kecil. Allah itu satu-satunya sumber pertolongan kita. Bahkan Allah bisa menggunakan mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan dan yang tidak masuk akal bagi kita, tapi Allah bisa menyatakannya dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga belajar bahwa dalam segala masalah ataupun kesusahan yang kita hadapi, kita harus tetap ingat berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pertolongan, Tuhan itulah yang sanggup menolong kita. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang ayo kita senantiasa memelihara kehidupan doa kita sama Tuhan. Semakin rajin berdoa, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, baik itu waduh ini sekolahnya online susah, minta tolong sama papa sama mama mungkin masih bisa untuk mengajari. Tapi yang memberikan ketenangan dalam hati kita itu Tuhan. Dan yang akan memampukan kita melewati masa-masa sulit itu siapa? Tuhan. Hari ini Elisa dipakai Tuhan untuk dapat menolong murid-muridnya. Untuk menolong adik-adik, Tuhan bisa pakai siapapun. Papa, mama, lause maupun miss di sekolah juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong kesulitan adik-adik. Oke adik-adik, sip? Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami lewat cerita Elisa yang menolong murid-muridnya. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik, yang begitu hebat sebagai sumber pertolongan kami. Tuhan, tolong kami senantiasa mengingat bahwa dalam segala kesulitan dan kesusahan kami mempunyai Engkau yang akan senantiasa menolong kami, memampukan kami melewati segala masa-masa sulit dalam
hidup kami, dalam hari-hari kami, dalam sekolah kami, maupun juga dalam masa pertumbuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dapat menghidupi firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu cerita sekolah minggu hari ini. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan Lose Natania. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan menolong setiap anak-anaknya ya, yang membutuhkan pertolongan ya. Dialah sobat kita yang setia. Dia ada di saat kita susah, di saat kita senang, saat kita bersama banyak orang, saat kita sendiri, dia tetap ada bersama kita. Lalu saja kita memuji Tuhan sambil kita juga memberikan persembahan lewat QR Code ya. Lewat QR Code yang sudah diberikan oleh pihak gereja kepada papa mama, atau kalian juga boleh memasukkan dalam amplop untuk nanti diberikan pada saat gereja sudah dibuka untuk datang bersama-sama ya. Yuk, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya anak-anak? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebut namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, kita bawa doa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan pemeliharaan-Mu tidak pernah habis buat kami anak-anak-Mu. Dan kami mau mengucap syukur melalui persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan. Namun terlebih lagi Tuhan, kami mau mempersembahkan diri kami anak-anak-Mu hanya untuk belajar taat, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan hari demi hari.
Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, kita angkat satu pujian, Bapa terima kasih. Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruslan. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita bahwa Tuhan sumber pertolongan bagi Nabi Elisa. Juga Tuhan sumber pertolongan bagi anak-anak sekalian. Ya, jadi anak-anak sedang menghadapi kesulitan, pelajaran di sekolah atau kesulitan lain, selalu bersandar pada Tuhan. Sekarang anak-anak, Pak Ruslan akan menyampaikan berkat, semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita ya. Kita akan tutup satu pujian dengan hati yang penuh sukacita. I love you Jesus, I praise you Jesus, I serve you Jesus ya. Yuk kita angkat sekali satu pujian ini ya. Ibadah sekolah minggu online. Kita jumpa lagi minggu depan pukul 11. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.